Memang secara legal, secara hukum kita lemah untuk menagih. Kenapa? Karena udah terlalu lama, ya kan? Tagihan yang disampaikan oleh kantor kita kepada Raffi ya, 250 juta. Atas apa itu? Atas kontribusi kita, jasa kami ya. Ini dia. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, aku ada salah satu produk ya, namanya Purbasari. Nah, ini adalah luluran saat kalian mandi. Jadi ya biar kalian bersih gitu, biar kalian putih. Jadi daki-dakinya hilang. Jadi kalian nggak bisa ngilangin daki-daki itu hanya pakai sabun. Nah, kalian perlu namanya sesekali di-scrub nih teman-teman. Nah, yaitu produk dari Purbasari. Ini murah banget. Yang penasaran harganya berapa? Langsung aja cek di bawah video ini. Ya, hari ini kita bakal ngebahas soal Raffi Ahmad yang ditagih uang 250 juta. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Mari kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan info-info yang menarik seperti kasus-kasus yang lagi viral. Ingat, gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis, karena channel ini akan selalu ngebahasnya. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Isu Raffi Ahmad belum bayar utang 250 juta memanas. Kita lihat dulu info beritanya ya. Satu pengacara bernama Raden Nuh yang pernah membela Raffi ketika dicokok Badan Narkotika Nasional beberapa tahun silam. Bukan tanpa alasan, Raden Nuh menagih uang lelahnya yang dijanjikan sebesar 250 juta rupiah itu lantaran ia melihat Raffi sudah hidup berlimpah pundi-pundi. Namun sayangnya tagihan itu justru ditanggapi berlebihan oleh orang-orang sekeliling Raffi hingga Raden Nuh mengikhlaskan uang tersebut. Memang secara legal, secara hukum kita lemah untuk menagih. Kenapa? Karena udah terlalu lama, ya kan? Nah, tetapi ini kan kita cuma nagih secara moral. Nah, awalnya sih saya sih nggak mempersoalkan ini. Kebetulan ada kawan yang bilang, sini aku bantu. Tiba-tiba kok masalah ini sampai ke Dasko gitu kan, bro. Terus ini kok jadi lebar kemana-mana gitu. Nah, kemudian saya bilang kalau nggak mau bayar sih nggak apa-apa gitu kan. Yang penting jangan diingkari. Dan siapakah dia? Dia adalah mantan kuasa hukum Raffi Ahmad di 2013 yang bernama Raden Nuh, memberikan pernyataan atas haknya belum dibayar. Buat teman-teman yang nggak tahu, viralnya berita ini awalnya dari Twitter ya ini. Kalau nggak salah ini Twitter yang bernama akunnya Dia Amelia Raga. Dia bertulisan seperti ini. Tuhan itu maha adil karena banyak doa-doa orang yang mereka dalam kurung Raffi Gigi dizolimi. Termasuk suami saya dulu salah satunya tim penasihat hukum yang turun menyelesaikan masalah Raffi ketika ditangkap BNN 2013. Namun sampai sekarang hak suami saya sebesar 250 juta tidak dibayar Raffi. Chat WA tidak direspon, kurir saya diusir, saya tidak sengaja ketemu di PIM sama Gigi. Dia malah lemparkan ke asistennya dalam kurung Mary. Sombongnya seperti negara ini dia yang punya. Jangan lupa doa orang-orang terzolimi pasti Allah kabulkan. Terus netizen membuat tweetan ini lagi nih. Bener ini, masa Raffi Ahmad gak mampu bayar 250 juta? Sebenarnya agak aneh ya. Raffi Ahmad kok gak bisa bayar 250 juta? Itu hal kecil. Karena kita tahu lah, baru-baru ini ada siapa ya? Irfan Hakim kalau nggak salah teman-teman ya. Mohon aku agak lupa. Itu Raffi Ahmad memberikan mobil sebesar 1 miliar. Itu teman-teman harusnya muncul banyak di berita-berita ya. Saya komentar tidak menggunakan akun fake. Saya sampaikan sesuai fakta. Bahkan apa yang saya sampaikan semua lengkap plus ada bukti screenshot WhatsApp ke Mary, Raffi, foto ketika ketemu Gigi. Netizen mau percaya dan support, alhamdulillah. Nggak percaya pun nggak masalah buat saya. Intinya Raffi sampai detik ini belum bayar dan saya akan terus tagih. Bentar, ini kok Mbak Dian foto ketemu Gigi, Mary, dan bentar, ada bukti screenshot WhatsApp ke Mary, Raffi, foto ketika ketemu Gigi. Ini buktinya kurang kuat nggak sih? Harusnya kan bukti dimana ada deal-dealan tuh ya, kesepakatan antara Raffi Ahmad dan suaminya sekitar 250 juta itu. Oke, next. Dan ini dia alasannya kenapa dia baru nagih sekarang teman-teman ya. Yuk kita dengerin. Tagihan, sebenarnya kan ada tagihan.
tagihan yang disampaikan oleh kantor kita kepada Raffi ya, 250 juta. Atas apa itu? Atas kontribusi kita, jasa kami ya. Jasa kami itu dulu untuk dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya tahun 2013 kan gitu. Nah, lalu kenapa baru sekarang kan gitu? Karena baru sekarang itu ini sebenarnya pada teringatnya itu adalah pada tahun 2024 waktu acara PON di Medan, kebetulan ketemu dengan Rahmat Suryalam, Rahab, yang mantannya si kuasa hukumnya Raffi pada saat ada peristiwa dulu itu. Nah itu tiba-tiba timbul omongan ini menyambung dari pembicaraan Mbak Dian ketika cerita-cerita ada foto bareng sama Gigi, dan kemudian tiba-tiba Rahmat ini nyampaikan, ya nih itu tagihan dia juga belum dibayar nih bro, gitu kan. Ini KTP-nya masih sama gue. Nah kan gitu, loh yang mana? Saya ingat itu yang dulu kita urus, kata gitu kan. Loh belum dibayar, saya bilang belum. Yang punya lu belum, punya gua juga belum, kata gitu kan. Nah gitu, saya ingat saya dulu kan 250 dulu yang punyanya si Pak Rahmat kan. Ya sudah, saya bilang kalau dulu kan nggak kita tagih, karena waktu dulu kan saya tanya sama Rahmat, kan belum dibayar, dia nggak ada uang, sudah kan. Nah nggak ada uang, tapi kalau sekarang, pada saat itu kita mikir, sekarang kan dia tajir, dia bilang gitu kan. Izin Mbak Gigi boleh nggak izin saya mau foto kan gitu, pertama foto dulu. Oh iya, sekarang kan dia tajir, dia bilang gitu kan. Kita cut dulu ya di sini nih. Siapa sih Rahmat itu, teman-teman ya? Nah setelah aku cari tahu data diri dia dan Rahmat itu, aku bacain ya. Ini sumbernya dari beberapa sumber yang aku dapat. Berdasarkan informasi terkini dari berbagai sumber berita, kuasa hukum utama Raffi Ahmad dalam kasus Narkoboy tahun 2013 adalah Rahmat Harhab. Namun Raden Nuh memang terlibat sebagai dari tim pengacara, di mana ia diminta bantuan oleh Rahmat Harhab untuk memperkuat penanganan kasus tersebut. Raden Nuh bertugas memfasilitasi penyelesaian perkara agar tidak melebar, dan ia sempat dijanjikan honor 250 juta yang hingga kini belum dibayarkan. Jadi ya benar bahwa Rahmat Nuh adalah salah satu kuasa hukum Raffi di kasus itu, meski bukan yang utama, dan dia tuh bukan kuasa hukum yang utamanya ya teman-teman. Jadi kuasa hukum yang utamanya dalam arti di sini Rahmat Harhab, teman-teman. Nah aku tuh masih penasaran, dia itu dijanjiinnya oleh Rahmat Harhab atau Raffi Ahmadnya langsung. Kalau Rahmat Harhab dia dijanjiin, berarti harusnya nagihnya ke Rahmat Harhab. Karena kan dia diminta oleh Rahmat Harhab ya. Dia minta tolong nih, bantuin gua dong. Gua dapat tugas nih nanganin perkara kuasa hukumnya Raffi Ahmad. Soalnya ini udah lama banget kok dia baru nagih, itu loh yang jadi bahan pertanyaan kan. Apalagi ya kita lihatlah Raffi Ahmad kayaknya udah lumayan lama ya teman-teman. Dan baru nagih di tahun 2025, itu udah berapa tahun tuh? Ada kali 13 tahun ya. Lama banget. Lanjut guys, kita dengerin nih cerita dari versi dia nih ketemu Mama Gigi dan nagih utang ya. Mbak Gigi boleh nggak izin saya mau foto kan gitu, pertama foto dulu. Oh iya boleh, kata Gigi gitu, karena dia kan udah mau selesai mau pulang. Udah gitu setelah foto saya bilang, Mbak Gigi izin kalau boleh saya mau ngomong berempat mata gitu kan. Ada yang mau saya sampaikan. Apa itu? Kata dia. Iya tapi saya nggak mau mempermalukan Mbak Gigi di depan kawan-kawan, nggak enak kan ngomongnya gitu. Oh iya udah, akhirnya dia minggir sebentar. Terus saya sampaikan bahwa ada tagihan Raffi ini segala macam tahun 2013. Dia bilang, oh waktu itu kan saya belum istrinya, katanya kan. Oh iya tapi kan sekarang bagi istrinya, kata bilang gitu. Ya kalau berkenan mohon disampaikan ke Pak Raffi, karena saya udah menagih beliau melalui WhatsApp-nya secara langsung itu dari 2024 sampai sekarang tidak direspon gitu kan. Maksud saya responlah iya atau tidaknya gitu. Kami nggak masalah gitu. Kalau misalnya nggak mau bayar ya sampaikan. Dan kalau mau bayar alhamdulillah kan gitu. Nah terus kata Gigi, ya udah kalau gitu sama Mary aja asisten saya. Terus mana si Rahmat Harhabnya itu ya? Kata gitu. Mary sini, langsung dipanggil tuh ada Mary di situ. Tolong Mbak ini diurus ya, di handle karena katanya ada tagihan ke Raffi, tolong sampaikan ke Raffi. Gitu aja, selesai. Habis itu saya kontak-kontakan sama Raffi, Kak Mary. Terus Kak Mary juga merespon baik kan gitu. Tapi ya beliau aja, Mary aja
yang aslinya katanya susah untuk konflik Raffi gitu kan gitu. Ya sudah, nah di titik kata kata si Yani itu kan, kata kawan kita itu bilang tagihannya diantar aja ke Andara gitu kan. Nah, akhirnya saya kirimlah ke Andara. Ketika dia nyampe di Andara, tagihan saya dibilang sama security-nya, kata Pak Raffi banyak lah tagihan itu. Kan itu enggak. Banyak gimana maksudnya? Banyak lawyer-lawyer yang nagih kayak gini, katanya gitu. Jadi saya kan tersinggung gitu kan. Agak tersinggung karena suami saya kerja ada ininya, ada kontribusinya, kok dibilang seperti itu gitu. Ada banyak gitu ya. Ya wajar. Artis ya. Ya kita lihat deh komentar-komentar netizen ya. Tagih langsung aja Pak, kenapa harus ke media? Ini namanya mah nggak nagih hutang, tapi jatuhin nama orang. Ya bener juga sih, apalagi Raffi Ahmad selebritis. Ini kalau kata netizen nih, kayaknya emang itu sih niatnya biar rame WKWK. Apa ini tujuannya? Nggak mungkin lah, seorang pengacara nggak mungkin pengen ngejatuhin. Ya, tidak next. Jadi selama ini 12 tahun Bapak tidur mulu, terus baru bangun sekarang 2025. Karena Raffi Ahmad kayaknya udah kaya, udah lumayan lama ya. Next, Raffi Ahmad belum mau menanggapi soal pengacara menagih hutang 250 juta ya. Alhamdulillah sudah dioperasi. Makasih teman-teman. Nggak direspon ya kuasa hukum ya. Ada lagi deh video satu lagi pas di bawah nih. Ini dia. Arafi sedikit. Gimana? Mobil gua mana? Di sini di video kedua juga Raffi Ahmad gak ada yang nanggepin ya respon apa-apa. Kalau kita lihat komentar-komentar ya, ada aja ya cobaan Raffi Ahmad. Gue yakin pasti langsung diselidiki sama timnya dia dan bakal keungkap nanti. Yakin banget sih dia sama tim Rans diam-diam pasti diselesaikan baik-baik secara hukum. Atau lagi diselidiki dulu gimananya. Ya soalnya ini kasus sudah lama banget, 2013 teman-teman ya. Kalau kata netizen di sini pengacara Raffi Ahmad di BNN itu hanya Sandi Arifin dan almarhum Hotman Sitompul. Ayo kita bahas ya. Siapa Sandi Arifin dan almarhum Hotman Sitompul teman-teman. Setelah aku cari datanya, ini dia pengacaranya Raffi Ahmad pada tahun 2013 itu. Sahabat bertahun-tahun, yaitu sahabatnya Raffi Ahmad sendiri. Ini pengacaranya dia. Ini namanya Sandi. Nah tuh dia. Dan kalau si almarhum Hotman Sitompul ini dia. Kita semua tahu dia. Saya marah kan. Raffi, kau main-main itu. Mana yang kau mau jadikan istrimu? Karena umur udah. Oh ada, dia kasih lihat foto kamu. Foto kamu. Iya nggak benar? Iya, kamu kalimatnya dengarkan nih. Saya tanya gini, gimana ini? Lo apain ini? Yang ini tidak saya sentuh. Oh, saya mau nikahi dia. Bener. Ini satu-satunya yang tidak. Satu-satunya yang tidak. Yang lain aku sentuh. Tapi itu nggak dibikin-bikin. Bener, berapa tahun yang lalu itu. Nah itu dia ya. Dan aku coba cari tahu di ini ya, di media. Sandi Arifin kemungkinan merujuk pada Sorry Arifin atau sering disebut Sorry Arifin, seorang pengacara terkenal di Indonesia yang bergabung dalam tim kuasa hukum Raffi Ahmad saat kasus Narkoboy 2013. Ia bekerja sama dengan Rahmat Soria Alam Harapan sebagai dari tim utama untuk menangani proses hukum termasuk upaya penangguhan, penahanan, dan pembelaan di pengadilan. Sorry Arifin dikenal dengan pendekatan yang strategis dalam kasus-kasus selebritis. Meski pernah
penampilannya lebih di belakang layar dibandingkan pengacara lain yang lebih vokal. Yang kedua, Hotman Sitompul, sering disebut Hotman atau Hotma, adalah pengacara kondang yang sempat menjadi kuasa hukum Raffi Ahmad dalam kasus yang sama. Ia ditunjuk setelah Hotman Paris mundur dan berperan aktif dalam upaya menangguhkan penahanan Raffi serta membela kliennya dari tuduhan penggunaan MDMA. Hotma bahkan menangani kasus ini secara pro bono dalam kurung gratis, seperti yang dibicarakan Raffi sendiri belakangan ini. Sayangnya Hotma Sitompul meninggal dunia pada April 2025, meninggalkan warisan sebagai pengacara yang sering berhadapan dengan Hotman Paris di berbagai perkara besar. Bahkan media aja tahu gitu. Kuasa hukum yang utamanya Rahma Harapan, Sandi Arifin, dan Hotma Sitompul. Sedangkan poin ketiga, Raden Nuh ini yaitu seorang suruhan dari Rahmat Harham untuk membantu dia gitu kan. Ya, tapi aku juga nggak tahu, jangan-jangan emang itu Raffi Ahmad pernah menjanjikan dia secara langsung. Jadi ya mungkin itu hak dia, teman-teman. Jadi dia berhak menagih ya, balik lagi. Dan kalau yang menjanjikan Rahmat Harham ya kayaknya Raden Nuh harusnya nagihnya ke Rahmat Harhab ya. Ya, kayak gitu aja kasus yang lagi viral. Aku undur dulu, kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.